diberikan kesempatan boleh sharing-sharing lah ya. Saya senangnya dibilang lebih ke sharing-sharing aja. Gitu, supaya kita santai. Paling saya minta maaf kalau saya masih agak dikit-dikit batuk-batuk, gitu. Masih gatal Nggak dikit-dikit, apa-apa. ya. Nggak apa-apa. Hari ini kita mau belajar sih, kita mau belajar aja mengenai selling skill yang kenapa sih saya paling suka sharing tentang ini gitu ya. Karena kebetulan di karir saya juga sebetulnya di perbankan sebelum saya 2011 merintis sendiri gitu ya. Tapi sebelumnya saya 8 tahun di perbankan, banking. Nah, kalau saya dulu diledekin sama papa saya itu, saya dibilangnya tukang kredit, Pak. Gitu ya. Capek-capek sekolah, habis itu jadi tukang kredit. Lah emang bener. Tugas saya di bank itu mulai dari saya masuk manajemen trainee, tugas saya sempat disuruh cari funding itu mencari dana supaya ditempatkan di bank. Kemudian saya memberikan kredit juga. Saya udah pernah di kredit consumer, pernah kredit komersial, gitu ya. Bahkan waktu di consumer saya sempat terpilih oleh majalah SWA sebagai salah satu yang consumer banker top 3 ya. Yang consumer banker champion 2000 berapa saya lupa. Itu juga saya sempat dapat prestasi itu. Tapi untuk bisa ke sana sekali lagi itu nggak mudah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itu nggak mudah karena hari ini kemarin itu ini saya cerita di dalam cerita jadi. Ya nggak apa-apa. Itu saya nonton YouTube gitu ya mengenai investasi leher ke atas gitu ya. Jadi salah satu kuncinya menurut saya bagaimana sih kita bisa bertahan dan konsisten ya untuk achieve di bidang yang kita tekuni. Menurut saya selalu harus ada porsinya untuk investasi leher ke atas, artinya otak kita gitu ya, knowledge kita kita harus invest di sana. Nah, perjalanan saya waktu di banking itu awalnya nggak mudah, Bapak Ibu. 6 bulan pelatihan manajemen trainee. Oke, itu mah gampang. Terus saya ditempatkan di sebuah cabang, benar-benar karirnya dari nol. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke cabang, nah saya duduk di situ tuh. Kayak customer service, tapi bukan gitu ya. Tapi saya spesialisasinya waktu itu pertama kali disuruh kerjain funding dulu, mencari dana supaya ditempatkan di bank kami. Ya, singkatnya dalam waktu 6 bulan saya berhasil membukukan zero kembang. Jadi dalam 6 bulan pertama, untung saya nggak dipecat loh. 6 bulan pertama saya itu ditempatkan, saya nggak bisa bawa hasil sama sekali. Itu stressful. Sampai kepala cabang saya untung agak baik, dia bikin saya, kamu butuh selamatan kali gitu ya. Jadi dibikinlah selamatan potong tumpeng gitu ya, katanya supaya buang sialnya gitu. Jadi sampai digituin saya di cabang. Tapi saya terus belajar, Bapak Ibu, saya terus belajar. Saya suka datang ke James Gui gitu ya. Nah, itu udah menurut saya paling suka sama dia kalau selling skill. Kemudian saya juga belajar sama salah satu institusi gitu ya untuk belajar selling skill sampai akhirnya ternyata improve kemampuan saya jualan. Ingat loh, saya kan computer science, saya programmer yang mestinya itu ada di balik meja, udah nggak jualan lah ya. Akhirnya saya belajar. Dulu saya kalau ngomong begini keringet dingin, Pak. Keringet dingin, bro. Jidat saya tuh keringetan gitu ya. Benar-benar sulit gitu ya. Tapi saya belajar, and then bahkan saya sampai dipilih untuk trainer yang ngajarin kami di bank itu sampai hire saya untuk melakukan materi selling skill di Sequis Live dulu.
Gitu. Hmm. Jadi kami bikin video series gitu ya untuk selling skill, dan itu yang bawain saya. Gitu. Jadi again, siapapun Bapak Ibu gitu, teman-teman di sini ya, kalau misalnya nggak pernah jualan, bukan hal yang nggak mungkin juga gitu ya, kalau bisa sampai kita fasih gitu ya, fasih berjualan gitu ya. Nah, itu cerita saya. Jadi ya, saya memberanikan diri karena sudah di-equip ya, teman-teman ya, udah di-equip dengan knowledge. Saya juga 8 tahun nggak jauh-jauh dari jualan di banking gitu. Jadi buat saya modal buat apa, buat saya bahkan di AFC ini saya sharing mengenai effective selling skill ya. Oke. Ya. Oke. Panjang ya ceritanya ya. Enggak, bagus Pak. Introduction yang sangat bagus Pak. Thank you Pak. Sebentar, saya ya, ini dia. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan ya, teman-teman sekalian. Oke, hari ini kita intinya mau output saya setelah saya sharing ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian di sini punya kemampuan untuk jualan lebih baik lagi, sesimpel itu aja. Oke. Nah, yang paling penting dalam jualan itu nomor 1 itu know your audience. Intinya kita harus tahu kita mau ketemu sama siapa sih. Gitu. Kita harus tahu kita ini bakal diketemuin dengan siapa gitu ya. Contohnya mungkin kalau teman gampang ya, kita udah tahu gitu, tapi jangan kita cuma tahu hal-hal kulitnya doang gitu ya. Waktu kita ketemu misalnya teman ya, waktu teman itu kita harus tahu kebutuhannya tuh dia apa sih gitu ya. Dia itu paling sensitif itu dengan apa sih gitu ya. Dia itu fear-nya apa, yang dia takutin tuh apa sih gitu. Contohnya ya, Bapak Ibu. Contohnya kalau teman nih, kita udah sering ngobrol gitu ya, udah kenal gitu ya, kita tahu karakternya, kita mau kenalin AFC itu mungkin lebih gampang. Ya nih sekarang ini gue punya jalanin satu bisnis gitu ya. Ya, dan ini menurut gue setelah gue pelajari ini adalah opportunity yang baik buat kita gitu ya. Ya, kenapa gue kenalin ke lu? Karena lu temen gue gitu. Karena kita teman dan ya gue juga pengen lu juga tahu kalau ini adalah opportunity bagus gitu. Tapi mau bergabung atau enggak ya itu balik lagi keputusan lo gitu ya. Kalau saya lebih senang seperti itu. Jadi kita nggak nge-push. Tapi kalau temen kita tuh bisa bahasanya gitu. Nah, penting untuk kita semua Bapak Ibu ya, untuk punya namanya sales script gitu ya. Sales script itu adalah kata-kata yang memang udah diciptakan, udah dibuat untuk kita jualan gitu ya. Contohnya di Know Your Audience ini, ketemu teman, gimana sih ngomongnya gitu. Kayak yang saya bilang tadi, kenapa gitu? Kenapa? karena gue merasa ini bisnis yang bagus, dan kalau misalnya ini ternyata nanti baik, ini besar gitu ya. Paling enggak gue udah cerita duluan sama lo gitu. Jadi opportunity itu ingat ya, opportunity itu udah gue share duluan ya kalau gitu ya. Karena bicara mengenai bisnis ini itu penting untuk tahu duluan gitu ya. Terus misalnya ini kita mau dikenalin sama prospek gitu ya. Contohnya waktu saya sama Ko Ardian, teman-teman tahu ya Ko Ardian ya? Salah satu Busido ya. Dia bilang, Pak Mike, boleh nggak temenin saya ketemu siapa? Ketemu Tankian. Oh ya udah, saya bilang ketemu Tankian. Saya udah pernah ketemu Tankian, ya tapi nggak pernah sampai ngobrol yang panjang gitu ya. Pak Tankian itu sedikit info aja ya, dia yang punya Pacific Place, JW Marriott dan lain-lain lah, pengusaha besar lah ya. Nah,
ketemu di Pacific Place, tapi saya udah siap gitu ya. Saya udah siapnya apa? Saya baca lagi profilnya Pak Tanken itu seperti apa sih? Terus saya juga tanya sama teman yang memang tahu Pak Tankian gitu ya. Saya tanya orangnya tuh kayak apa, santai nggak sih, ngomongnya gimana gitu-gitu ya. Jadi begitu begitu udah ready gitu ya, begitu udah saya ketemu, begitu udah ketemu saya ready gitu ya. Saya udah tahu, udah siap gitu. Oh, saya udah diinfo duluan kalau orangnya dominan. Kalau orangnya dominan ya kita jangan dominan juga gitu. Lebih banyak dengerin. Habis itu dengan baik, sharing terus balikin lagi ke orangnya. Kalau orang yang dominannya balik lagi, menurut Bapak gimana gitu, menurut Pak Tanken gimana setelah cerita saya ini. Dia ngomong lagi bla 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 dominan gitu ya. Itu oke. Gitu. Tapi saya tahu saya bicara sama siapa gitu. Saya bisa bisa sentil apa namanya mengenai bisnisnya yang lain, saya bisa ngobrol yang lain gitu sama dia gitu ya, karena saya tahu saya ini ngobrol sama siapa. Contoh lagi, Bapak Ibu kalau misalnya kita diajak datang ke rumahnya atau diajak ke office-nya gitu, kita tuh harus tahu ada hal-hal yang harus kita perhatikan di sekelilingnya. Keuntungannya kalau kita diajak ke rumahnya atau ke ke kantornya, satu dia udah terbuka sama kita kalau dalam hal berjualan ya, gitu, diundang, gitu. Atau bisa aja dia ngerasa lebih lebih superior kalau dia ada di tempatnya sendiri gitu ya. Nah, tapi itu semua keuntungannya buat kita. Kita bisa lihat yang saya selalu apa namanya sarankan waktu kita diundang sama seseorang gitu ya untuk kita berjualan sesuatu apapun ya, mau itu AFC mau yang lain, kita tuh harus aware dengan sekelilingnya, harus perhatiin. Oh dia tuh contohnya ya, oh ada apa namanya ada stick golf atau ada foto dia lagi lari gitu atau ada medali kalau sekarang medali lagi lari habis lari ikut ikut lari 10K ikut lari maraton atau apa dia pajang semuanya itu kebanggaan dia oke atau dia taruh foto keluarga kayak kayak partner saya di Emera Group banyak sekali bahkan sepatu anaknya yang masih bayi dia gantungin gitu ya itu berarti dia family man gitu. Jadi kita harus tahu, kita harus bahas, gitu. Kita cerita, oh Pak biasa main golf di mana gitu. Gitu. Mau kita bisa main golf atau enggak ya, angkat aja. Habis itu misalnya lihat keluarga, aduh Pak, saya Pak anaknya udah umur berapa sekarang gitu ya. Pak anaknya, obrolin anaknya gitu. Kalau kalau ada apa namanya medali lari gitu itu diperhatiin juga teman-teman apapun mancing apa segala itu hobinya ya, so jangan sampai kita datang ketemu prospek itu cuman ketemu presentasi pulang saya jamin success rate-nya itu pasti jauh lebih rendah karena kita nggak mau make friend gitu kita nggak mau berteman sama audiens kita padahal justru berjualan itu adalah membeli trust gitu ya. Oke. Berjualan itu intinya terutama kita ya AFC ya. Orang itu membeli kepercayaan gitu. Dia percaya sama kita, dia lihat ngomongnya enak gitu ya. Apa namanya? Enggak enggak maksa, enggak mengambil keuntungan dari kita gitu ya. Ya dia akan lebih enak gitu ya. Mungkin nggak sekarang, mungkin harus 2 kali, mungkin harus 3 kali. Atau di case-nya beberapa orang, mungkin bisa tahun depan ya baru nanya lagi. Gitu. Contohnya saya selalu bilang ini, kalau closing bagus, tapi kalau nggak closing gimana? Jangan sampai selalu dipaksa. Gitu ya. Dipaksa gitu ya, dipaksa harus closing baru kita berdiri keluar dari ruangan, baru kita selesai gitu ya. Kalau belum tanda tangan kayaknya wah gue harus ada duduk di situ terus sampai kapanpun gitu ya. Nah jangan sampai kayak gitu ekstrimnya ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa kalau kita minta waktunya 30 menit ya hanya 30 menit lah yang kita kita pakai. Jangan sampai lebih. Kalau udah mendekati 30 menit kita ngomong Pak maaf apa namanya waktunya sudah Pak Ibu maaf waktunya sudah mendekati 30 menit kira-kira
saya boleh lanjut atau enggak gitu. Masih ada waktu atau enggak apa-apa, jangan pernah takut kehilangan kesempatan. Justru dengan kita melakukan hal-hal seperti itu, kita menghargai dia, antara kita dikasih waktu lebih lagi atau memang dikasih kesempatan, nanti kita ngobrol lagi ya kapan gitu ya. Tapi kalau udah dikasih tahuin kapan ya minta waktu, jangan kapan udah habis itu, oh iya kapan, nggak jelas kapan gitu ya. Nah, di situ cara kita memenangkan prospek kita lah. Jadi kita harus tahu kita nih ngobrol sama siapa, hobinya tuh apa, bisnisnya tuh apa, dia tuh siapa, keluarganya tuh kayak apa. Semakin kita tahu itu semakin enak, gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya datang sharing AFC gitu. Habis itu udah, oke. Nah kalau udah selesai yang tadi, sorry saya ada lupa tadi. Kalau misalnya kita nggak closing gimana? Sales script-nya gimana? Yang saya sarankan selalu bilang begini, nggak apa-apa kok, nggak harus sekarang ambil keputusannya. Nah, hari ini kita perkenalkan aja business opportunity dan yang kita selama ini ngelihat ini baik gitu ya, sudah dijalankan selama 3 tahun lebih, jalan ke 4 tahun, dan kita lihat ini perkembangannya bagus. Bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga banyak membantu orang dalam hal ekonomi gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya nanti kepikiran gitu mau tanya, jangan lupa ya kontak saya gitu, kontak gua, kontak aku gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kalaupun ada yang menawarkan gitu ya, kalau boleh saya juga ini diberi kesempatan untuk bisa join di saya gitu. Nah, contoh-contohnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nomor 1, know your audience. Oke. Next. Nah, stories instead of facts. Saya ingin cerita Bapak Ibu ya. Contohnya ya. Ini yang terakhir terjadi waktu saya ke Bangka. Bapak Ibu, waktu saya ke Bangka, kita tuh dengan berapi-api sharing ya. Kita dengan berapi-api sharing tentang tentang AFC. Waktunya 2 jam lebih gitu ya. Begitu di akhir acara ada namanya kuis Bapak Ibu. Nah, di kuis itu kebetulan saya yang dipanggil untuk kasih pertanyaan, untuk kasih door prize. Harus ada pertanyaannya. Oke, saya tanya. Pertanyaan saya yang paling gampang. Menurut saya gampang. Jadi ada satu ibu yang diundi, jadi di fishbowl gitu Bapak Ibu. Ditarik keluar nomornya. Nah, dia berhak atas hadiah itu kalau bisa menjawab pertanyaan saya. Jadi satu ibu-ibu maju. Yang pertama bapak-bapak. Keluar angkanya, terus saya kasih pertanyaan. Pertanyaan saya gampang saja. Apa singkatan dari AFC? Gitu. Ini LOP besar Bapak Ibu di Bangka. Dan orang itu nggak bisa jawab singkatannya AFC. Wow. Ganti satu ibu. Saya kasih pertanyaan yang menurut saya lebih gampang lagi. Boleh nggak tolong sebutkan satu aja produk dari AFC? Nggak bisa dia. Dia cuma kalau warnanya saya ingat, dia bilang. Waduh, 2. Oke. Yang ketiga ibu-ibu lagi. Saya tanya. Saya udah sampai, please ibu, saya mohon yang ini dijawab. Saya cuma minta bisa nggak tolong sebutkan salah satu Bushido yang tadi ngomong. Ada Ko Yohanes, ada Budi Darwin, ada Cieni, terus satu lagi ada Adrian nggak ada. Kayaknya 3. Adrian ada 4 bahkan ya. 4 loh Bapak Ibu. 4 Bushido loh. Saya minta disebutin satu aja. Nggak bisa dia. Itu dia malah sebut nama saya. Oke. Moral of the story apa? Bapak Ibu ya. Moral of the story ini padahal kita udah sempat bahas di sebelumnya nih. Ya intinya, yang orang paling ingat apa sih setelah ditanya? Paling ingat waktu diceritain tentang bagaimana Ko Yohanes itu sakit, habis itu bisa sembuh. Bagaimana Ko Ardian itu dari sales obat gitu ya, dia sales obat gitu ya, harus
ke rumah sakit, ke dokter-dokter gitu ya, sampai malam gitu ya, sampai berhasil. Terus yang paling diingat cerita ke Budi Darwin. Budi Darwin dia buka ininya apa namanya income-nya dia. Oke, so terus kenapa stories itu lebih penting? Bapak Ibu begitu nanti begitu nanti pulang selesai dari Zoom ini, Bapak Ibu pasti ingat saya pernah di bank. Bapak Ibu pasti ingat saya dulu bukan orang sales. Bapak Ibu pasti ingat, bahkan sampai sekarang ingat kalau saya lulusannya dari IT gitu ya. Karena itu story, cerita ya. Saya kasih contoh lagi. Ini kejadian saya sendiri. Saya di Bandung kira-kira bulan lalu saya di Bandung ada acara kementerian, kan saya banyak support ekonomi kreatif ya kalau di kementerian. Nah, di acara Food Startup namanya, Food Startup Indonesia. Selesai acara, saya diajak ngobrol sama satu orang panitia. Dia dari dulu pingin banget ngobrol sama saya. Ya udah, kita ngobrol berdua. Terus dia tanya, kok dia udah kenal saya udah lama by the way. Kok lu berani sih invest di MLM gitu ya? Ini kan bisa merusak reputasi lu gitu ya. Karena ya bukannya apa, Bapak Ibu, saya itu lebih banyak berkecimpung di investment sebetulnya kan ya. Saya invest di beberapa perusahaan di Indonesia. Nah, itu perlu nama baik lah ya. Nah, perlu jaga namanya gitu ya. Kalau invest di MLM kan takutnya MLM-nya bodong lah, MLM-nya kenapa-napa lah gitu ya. Nah, itu saya ditanyainnya itu, kenapa gitu? Kok lu mau gitu ya? Kok lu berani, dia bilang jeopardize your name gitu ya. Jeopardize. Jadi membahayakan nama saya gitu ya. Saya simpel aja, saya cerita mulai dari Pak Ernest datang ya, kayak cerita saya yang ini Bapak Ibu, cerita saya tentang dia untuk story of AFC. Terus saya bilang dari semua portofolio bisnis saya gitu ya, nggak ada satupun bisnis yang bisa membuat saya tuh merasa konten. Membuat saya tuh, hati saya tuh merasa konten apa ya? Terpenuhi. Iya, terpenuhi gitu ya. Ada perasaan bahagia gitu ya, Bapak Ibu. Selain dari cuman saya dapat di EFC gitu ya. Saya bisa lihat orang-orang yang dari nol gitu ya. Baik itu yang memang bangkrut, narapidana ada di sini bisa maju. Ibu Titin, ibu tukang pijat yang habis penghasilannya karena masas ditutup selama pandemi, jualan sasetan sampai sekarang. Kemarin dia berdiri di Borobudur, dia bilang dia dapat income 20 juta minimal per bulan, tidak pernah terpikirkan sepanjang hidupnya gitu ya. Itu semuanya itu saya ceritain, saya bilang ini gue nggak dapet di bisnis manapun gitu ya. Dan saya juga bilang justru kenapa saya yang ex banker masuk sini, karena foundernya itu si Pak Ernest itu memang mau gitu ya, mau sama-sama mengubah industri bisnisnya ini supaya namanya baik gitu ya. Udah berusaha ya kita, ini out of topic, udah kita berusaha baik-baik gitu ya, robot-robotan dengan modus MLM bikin kita rusak juga nih namanya belakangan ini ya, apa Ibu ya. Jadi itu yang saya ceritain. Saya ceritain mengenai apa adanya. Memang ini gitu yang visinya kita gitu ya. Memang ini yang kita mau, MLM yang seperti ini. Terus dia bilang, kok itu nggak ada sih di apa namanya? Kalau dia udah pernah ditawarin Bapak Ibu, udah pernah ditawarin AFC tapi dia nggak gabung. Ini sih nggak kayak gini tuh, lu nggak apa namanya nggak ada di member-member lu gitu, kok nggak diceritain, kok membernya cuma datang ke dia ceritain tentang AFC doang, AFC itu kayak apa, kayak baca company profile, habis itu ya produknya kayak apa, MLM-nya kayak apa, udah gitu doang. Dia bilang, kalau gue dengar cerita lo, gue mau gabung loh, ini gue pengen gabung jadinya, kayak gituin saya. Nah, itu the power of storytelling, teman-teman ya. Teman-teman juga harus tahu bahwa kekuatan Ko Budi Darwin itu bukan penguasaan materinya loh. Bukan penguasaan dia atas marketing plan. Bukan.
Tapi kekuatan Budi Darwin itu adalah dia bercerita. Dia bercerita bahwa waktu dia mau masuk AFC, waktu diajakin dia bilang dari rumah, dia udah bilang sama istrinya, udahlah kita dengerin aja. Apapun, tapi janji apapun yang ditawarin jangan ambil. Itu dari rumah loh. Bapak Ibu udah pernah dengar cerita ini kan? Udah. Udah kan ya? Udah. Nah, singkatnya kan dia beli, habis itu dia coba, jantungnya dia nggak jadi operasi gitu ya, nggak jadi pasang ring, akhirnya itu yang jadi cerita dia untuk berjualan. Orang banyak denger, dengan SOP dia tuh bisa sampai begitu, sampai nggak usah harus pasang ring jantung. Itu powerful, Bapak Ibu ya. Nah itu loh yang saya bilang bahwa storytelling itu penting banget. Menguasai kemampuan untuk bercerita itu penting banget. Kalau di case kita di AFC ini, berceritanya tentang apa? Ya bercerita tentang apa yang kita alami setelah menggunakan produknya, setelah menjalankan bisnisnya. Gitu. Oke. Oke. Nah, ini susah-susah gampang nih. Make them laugh. Ini membuat mereka tuh ketawa. Ini quote and quote ya, ketawa. Ini maksudnya bukan kita harus jadi badut dan kita harus ngelawak keluarin joke apa-apa, enggak. Tapi membuat mereka itu nyaman sama kita, ngobrol gitu ya. Akhirnya bisa apa ya? Ya beneran literally itu bisa ketawa, bener-bener bisa, bukan kayak tegang cuma menjelaskan gitu ya. Tapi benar-benar bisa jadi teman gitu. Itu yang saya bilang make them laugh gitu. Jadi sama prospek kita tuh jangan kaku-kaku kayak kanebo kering, saya bilang. Jadi harus ada bercandanya gitu ya. Saya juga seringkali kalau saya dikasih kesempatan untuk sharing di depan stage gitu ya, di panggung gitu ya. Saya kan juga sering bercanda ya teman-teman ya. Bapak Ibu juga tahu sekalian, saya sering banget bercanda karena itu penting. Itu proses ice breaking, proses untuk yang tadinya tegang gitu, mau penuh penolakan, aduh ini MLM gitu ya. Tapi dengan kita bisa pembawaannya enak gitu, misalnya contoh yang saya bilang, kita lihat, Pak, Bapak ya ini ya apa namanya, hobi golf ya gitu ya. Waduh, saya juga udah pernah tuh Pak, hobi golf gitu. Saya cuma pernah nyoba, saya nggak hobi sih, tapi saya pernah nyoba gitu. Pak, pernah sampai suatu saat saya salah swing gitu ya, salah swing, bolanya kemana gitu ya. Maksudnya kasih cerita-cerita yang memang kayaknya di luar konteks kita mau ketemu, tapi itu relate sama dia ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin dia bisa ketawa, dia bisa sharing juga. Oh, saya juga ada cerita loh, saya juga ada cerita seru, saya pada cerita konyol juga gitu misalnya. Mungkin dia bisa balik bercerita juga gitu. Nah, itu bagus banget kalau dia bisa begitu. Kalau kita bisa bawa suasana kita, prospek itu sampai ke sana, membuat dia juga bercerita balik gitu. Cerita balik tentang dia, hal yang happy, hal yang seru gitu ya. Misalnya dia suka touring atau dia suka apa gitu. Pak, boleh tahu nggak gitu, Bapak nih hobi touring ya? Kalau boleh tahu nggak, ini bisa berapa lama Pak biasanya gitu ya? Bisa berapa kali setahun? Ada cerita nggak Pak yang paling seru di mana sih gitu ya? Kalau saya pengen ikut-ikut gitu loh. Iya, orang yang biasanya orang yang disentuh apa yang dia sukai, dia tuh mau cerita gitu ya. Dan ini penting. Jangan sampai kita tuh satu arah cuma kita aja ngomong terus gitu. Oke? Penting buat kita jualan. Oke? Nah, ini bagian dari selling skill juga.
show, don't tell. Jadi penting buat kita ya. Contohnya nih Bapak Ibu ya, saya selalu suggest kalau bisa setiap kita prospek itu bawalah produknya gitu ya. Ada produknya gitu. Di samping saya bahkan ada produk yang produk PFT yang lain juga nih saya minum terus nih. DHA Ya, bagus tuh, Pak. Saya juga buat minum, Pak. buat penyembuhan saya juga selama karantina. Nah, dibawa. Jadi ini penting karena manusia itu makhluk visual, Bapak Ibu. Manusia itu lebih senang kalau dia bisa lihat, dia bisa sentuh gitu ya. Contohnya nih, salah satu yang paling menarik dari produknya kita ya sebetulnya adalah sasetnya. Sasetnya itu kan spesial. Saya selalu bilang sasetnya itu emang spesial dibuat supaya gampang dibukanya. Iya. Jadi cuma pakai tangan aja sebetulnya. Iya. Seret gitu bisa. Nah, Iya. itu jadi gimmick yang harus dimanfaatin gitu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih aja lihat. Jadi minumnya gini gitu ya. Ya, nah ini Pak ini apa namanya? Bahkan kita sedetail ini loh sampai packagingnya, sasetnya aja ini memang didesain sedemikian rupa supaya mempermudah kita. Nah ini Jepang banget. Gitu. Nah ini penting tunjukin. Jadi kalau bisa bukan cuma gambar, Ibu. Bukan cuma gambar yang ada di slide presentasi kita, tapi kasih lihat produknya tuh kayak gini gitu ya. Ringan apa segala buat dikirim-kirim juga gampang gitu. Dulu ya saya ini curhat aja sedikit. Dulu kan kalau Pak Ernest kan awalnya kan yang laku itu PNC ya, Bapak Ibu ya, premium nano kolagen gitu ya. Di Guardian waktu itu jualnya kan. Ya. Terus ada selain di Guardian di pameran-pameran. Nah, kalau yang pameran-pameran ini berat banget. Berat kenapa? Karena itu kan botol ya. Botol. Dalam satu kotak itu botol ada berapa botol saya jadi lupa. Nah, dalam satu kotak itu ada berapa botol, dimensinya mah biasa aja gitu. Kalau kirim tapi jadi mahal banget karena berat. Gitu. Nah, Iya benar, berat, Pak. itulah makanya karena itu botol dan cair ya Pak, benda cair. Benar, cair. Jadi itu repot pengirimannya. Nah, itulah kenapa kita sebetulnya menjawab itu, apalagi Indonesia, kepulauan, harus kirim sana sini. Nggak mungkin kita bentuknya cairan, gitu ya. Itu yang jadi pertimbangan kita juga. Kenapa akhirnya keluarnya saset serbuk, gitu ya. Nggak mungkin kita keluarin cair, berat banget. Benar, Pak. Oh, itu sebabnya, Pak ya? Hah? Itu sebabnya, Pak ya? Iya, Pak. Kita belajar banget dari PNC. PNC mahal banget tiap kirim. Coba aja Bapak Ibu kirim PNC ke luar Jawa. Benar. Gitu. So, again, balik lagi, kita harus sering-sering nunjukin. Kenapa sih kok Budi Darwin, kita jangan lihat angkanya kok Budi Darwin ya, tapi ya itu salah satu jadi andalannya dia. Dia kan nunjukin dia punya sistem, nunjukin oh ini dapatnya ini loh kayak gini gitu, dibuka sama dia. Dapatnya bukan cuma angkanya, tapi kita dapatnya tuh real setiap hari gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tunjukin itu tuh konnichiwa-nya dan lain-lain. Tunjukin, kasih lihat, bukan cuma kita ceritain gitu ya. Oke? Yes. Nah, ini agak tricky, tapi menurut saya penting. Give a reason to act now. Nah, ini banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan. Tapi tujuannya apa? Tujuan buat dia action cepat gitu ya. Salah satu yang kita bisa pakai adalah ya kita cerita ya kenapa Bapak kira-kira boleh tahu nggak ada keberatan apa lagi gitu. Misalnya dia belum mau gitu. Itu sales script yang paling penting. Kalau misalnya dia nggak mau, misalnya dia belum mau, kita nanya, boleh tahu nggak Pak kira-kira ada keberatan apa? Boleh tahu nggak Bu kira-kira keberatannya apa lagi? Kira-kira
apa nih, masih ada pertanyaan apa lagi gitu ya? Hmm. Masih ada yang masih membingungkan nggak gitu ya? Kira-kira cocok nggak sih sebetulnya produk ini gitu ya, buat buat bapak, buat ibu gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang menggiring supaya dia memberikan keputusan sekarang gitu ya. Nah itu kalau dari dia kita pancing, kita pancing, kita pancing. Nah kalau dari kitanya kita bisa bilang saat ini masih banyak kesempatan-kesempatan kita untuk menawarkan kepada orang lain gitu ya. Kira-kira boleh tahu nggak Pak, kira-kira lingkungannya Bapak itu siapa aja gitu ya, kira-kira Bapak inget nih gitu ya. Bapak inget nih kalau mereka itu bisa tertarik sama produknya gitu, atau Bapak ada referensi nggak gitu. Nah, kalau misalnya ada, ya nggak usah banyak-banyak aja. Kalau bisa aja udah ada kepikiran 2-3 nama aja, itu kan mereka bisa di bawahnya Bapak gitu. Jadi Bapak uh, lebih akan baik banget kalau bisa memutuskan sekarang gitu. Nah, tapi kalau memang harus pikir-pikir, nggak apa-apa juga. Kita nggak harus sekarang kok gitu. Tapi boleh tahu nggak kira-kira boleh nggak besok atau lusa kita follow up lagi gitu. Nah, itu loh, itu namanya sales script Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita memberikan dia uh, uh, membuka kesempatan buat dia untuk mengambil keputusan sekarang. Dan kenapa? Karena kalau ambil keputusan sekarang, yang nanti berada di bawah Bapak gitu kan. Iya, Nah, benar. itu penting. Nah, tapi kalau dia masih mau mikir, nggak apa-apa juga. Gitu. Jangan dibilang, wah sayang loh Pak, gitu. Kalau nggak sekarang mah sayang loh, gitu. Waduh, gitu. Jangan digituin juga sih. Kalau saya bilang, justru dikasih kesempatan, tapi kita juga udah menawarkan diri. Kira-kira boleh ya, boleh nggak Pak kalau lusa atau besok saya hubungi lagi gitu ya. Gitu seperti itu. Nah, Oke. itu contohnya lagi. Kita kan sering AFC kan sering bikin apa? bikin limited offer ya, kayak kemarin gitu. Kemarin jadi rame gara-gara apa? Gara-gara bonus SOP itu kan ya. Gitu. Nah, itu jadi rame tuh pada mau ambil. Terus ada lagi paket Ruby yang cuma satu box. Ya, gitu. Ya, Itu kan promo ada Ruby. berapa kali juga gitu, cuma satu box jadi member gitu. Nah, itu kesempatan gitu ya. Itu kan limited offer. Pak, ini mumpung loh, nih kita lagi ada ini dan ini hanya terbatas. Kasih tahuin kenapa mumpung? Kasih tahuin karena ini terbatas cuma sampai tanggal sekian. Gitu. Sayang banget kalau nggak diambil. Nah, itu harus disampaikan. Nah, jadi kalau kita ngomong apa namanya, otak manusia itu dibangun, Bapak Ibu ya, dibangun itu kalau dibangun untuk membaca urgensi, membaca sesuatu yang kepepet gitu ya, yang urgent. Jadi kalau misalnya dia dimasukkan informasi, otak kita nih kalau dimasukkan informasi, saya kasih contoh dua ya. Iya Bapak Ibu, ini mumpung lagi promo gratis satu box SOP, ini lebih baik diambil sekarang. Itu satu. Atau ngomongnya begini, yang kedua ya. Ya, Bapak Ibu, Pak, ini kesempatannya bagus banget. Memang kita lagi dapat bonus satu SOP dan ini waktunya terbatas cuma sampai tanggal misalnya 1 Maret gitu. Oke. Nah, opsi 1 atau 2 yang lebih membuat kita tertarik. Sales script yang mana, Bapak Ibu? Boleh tahu nggak saya? Opsi 2. Yang kedua kan? Iya. Ya, karena otak manusia itu udah dimasukin. Thank you Bu Yuli. Karena otak manusia sudah dimasukkan informasi kalau ini ada batas waktunya gitu. Kenapa sih banyak sekali penawaran-penawaran yang dikasih batas waktu? Misalnya
kalau kita ikut apa seminar atau apa, beli tiket ada early bird, ya kan? Early bird sampai tanggal berapa gitu. Yang tadinya 500 jadi 200.000 gitu. Nah, itu faktor-faktor psikologis otak manusia, bahwa kalau diberikan limited offer gitu, dia mempercepat kemampuan dia untuk mengambil keputusan gitu. Oh. Dan sense of urgency Pak ya. Iya, sense of urgency-nya tuh dipicu Pak otaknya. Kalau ini saya share ini nih. Saya share di chat ya. Kalau Bapak Ibu suka baca buku ya, karena kalau saya sih senang banget baca buku. Ini recommended, namanya Think Fast and Slow. Oke, Pak. Itu bagus banget menurut saya, karena itu membantu kita untuk untuk mengerti bagaimana cara otak manusia itu mengambil keputusan. Ini penting banget. Pengarangnya siapa, Pak? Pengarangnya sebentar, Pak. Saya nggak ingat pengarangnya. Daniel Kahneman. Oke. Saya tulis ya di sini. Oke. Kalau nggak suka baca buku gimana? Saya kan nulis di grup apa namanya? Saya nulis di grup Samurai. Oh, pada bilang, Pak, nggak suka baca buku. Waduh, ya saya bilang kan sekarang ada audiobook. Oke, cobalah didengar itu audiobook. Pak, jangan bahasa Inggris gitu. Ya nggak apa-apa, cari aja bahasa Indonesianya gitu. Malah kalau Bapak Ibu, saya selama karantina ini, saya berarti kan udah seminggu ya nih karantina. Saya tuh makin banyak buku yang saya baca, dan saya jadi ngelihat buku-buku itu dari YouTube gitu. Jadi saya search dulu di YouTube. Di YouTube itu banyak sekali orang-orang yang mereview buku. Jadi kayak 5 hal yang didapat dari buku A, 5 hal yang didapat dari buku B, poin-poinnya apa gitu ya. Jadi saya baca, saya nonton dulu. Saya nonton di YouTube, oh ya ini bagus juga, ada, saya beli gitu ya. Jadi apa ya? Itu yang saya bilang tadi di awal, Bapak Ibu, investasi leher ke atas gitu. Saya selama 7 hari ini, terus terang Bapak Ibu, saya nggak down sama sekali. Saya jujur aja, saya paling down karena saya nggak bisa ke Borobudur gitu ya. Saya sempat nelpon Ernest dan saya cukup sedih gitu ya. Saya sampai terbata-bata, saya bilang saya down banget itu karena saya baru awal-awal kena gitu ya. Saya sampai ada dokter datang, saya di bus macem-macem, ada 3 kantong di bus ke dalam saya. Darah saya diambil di ozon, habis itu dimasukin lagi. Saya dikasih peptide, salmon peptide tapi yang cair gitu ya. 1 kantong. Terus saya dimasukin vitamin, kantong gede gitu ya. Semuanya di segala upaya supaya saya bisa ke Jogja. Jadi ternyata nggak bisa gitu ya. Tapi ya udah, saya Ernest juga ditelepon itu, Pak Ernest doain saya gitu. Dia bilang dia janji dia akan berikan yang terbaik di Jogja gitu ya. Oke. Saya tenang. Habis itu saya mulai itu. Saya makin rajin loh. Jadi selama 7 hari ini saya baca lebih banyak buku. Saya saya nonton lebih banyak materi-materi dari YouTube gitu ya. Saya biasanya kalau orang isoman itu nontonnya Netflix gitu ya, nonton terus. Saya malah enggak. Saya malah, kok ternyata saya malah dapetin ya waktunya gitu. Apalagi kalau jam 5 sampai jam 6 sore. Jadi ini saya lagi di apartemen, Bapak Ibu. Saya punya apartemen kecil dekat rumah, nggak jauh dari rumah.
dan ada view yang cukup bagus gitu ya, saya bisa duduk di situ pinggir danau, saya bisa setiap jam 5 sampai jam 6 sore itu udah pasti saya matiin handphone, saya baca gitu. Kalau di jam-jam lain saya tetap baca, tapi ada distraction, ada gangguan gitu ya. Nah, saya malah banyak baca, saya malah banyak nonton tentang apa di YouTube yang materi-materi yang bagus. Terus yang saya lebih kaget lagi adalah perubahan tubuh saya gitu ya. Saya makan saya sehat, saya workout lebih banyak gitu ya. Saya sampai hari ini saya juga kaget, kok kayaknya apa ya? Saya kayak bagusan, jadi fatnya turun apa semua dan saya belajar walaupun lagi isoman gitu ya, walaupun COVID gitu ya, tapi nggak menghentikan kita juga untuk stay positif gitu ya, Pak Ibu. Waduh, saya jadi kemana-mana. Oke, jadi ini ya kasih alasan untuk prospek kita melakukan keputusan sekarang juga gitu. Nah, ini yang penting. Jangan Bapak Ibu pikir saya awal-awalnya itu lancar. Oh enggak, saya benar-benar kesulitan gitu. Contohnya Bapak Ibu banyak banget trik-trik selling skill gitu ya. Salah satu yang saya kepayahan itu adalah sebetulnya dalam selling skill itu akan sangat baik kalau kita tuh menyebut nama. Gitu. Jadi kayak baik Pak Riki gitu, menurut Pak Riki gimana, gitu ya. Nyebut nama tuh penting gitu. Nggak harus semuanya ada namanya, nggak harus. Tapi at least di awal, di akhir, kira-kira Pak Riki boleh nggak saya hubungin lagi nanti? Kira-kira Pak Riki ini formulirnya boleh nggak saya bantu isi gitu ya? Itu closing. Untuk awal mah biasanya orang terbiasa. Nah di tengah-tengah ada beberapa kali kita harus ngomong namanya sebut. Itu contoh selling skill yang penting. Oke. Nah itu saya suka kepayahan di situ karena apa? Saya tuh ada satu kelemahan, saya ingat wajah, lupa nama gitu ya. Saya agak kurang karena kan mungkin background saya juga lebih banyak di logic gitu ya, banyak di matematika, programming, kayak nggak tahu lah ini alasan saya mungkin juga, tapi saya tuh agak jelek dalam hal ingat nama sebetulnya. Jadi saya tuh suka struggling untuk jualan tapi ingat nama orangnya gitu. Nah, Bapak Ibu itu awal-awalnya. Jadi buat saya ya satu-satunya cara, masa sih Bapak Ibu kalau sekarang lihat saya ngomong kayak gini dari tadi ngomong mulu gitu ya, bisa bercerita gitu ya. Ini mah bawaan orok kan nggak juga loh Bapak Ibu. Saya bener-bener ada prosesnya. Ada proses belajar gitu ya. Gitu. Ya, oke. Jadi sering-sering belajar untuk berani untuk presentasi, berani untuk jualan, terus belajar dari YouTube, belajar dari manapun gitu ya. Kemudian latihan yang paling bagus, latihan di mana sih? Paling bagus tuh latihan di depan kaca gitu, depan cermin gitu ya. Jadi saya tahu, oh gesture saya tuh harus begini, oh muka saya kayak gini kalau lagi ngomong gitu ya. Bahkan saya waktu persiapan saya di GWK, untuk saya sharing di GWK itu saya masih ngelatih gitu ya, karena saya orangnya tuh sangat strict sama waktu Bapak Ibu. Jadi saya itu benar-benar harus jaga waktu itu harus tepat. Nah, saya waktu itu di Bali itu saya cuma dikasih waktu 14 menit gitu. Jadi saya harus latihan, saya harus make sure semuanya tuh nyampe. Terus saya harus manggil manggil orang gitu ya. Itu saya harus tahu waktunya gitu ya. Dan saya saat itu saya nggak mempersiapkan, Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak dalam arti gini, saya nggak setting dulu. Saya nggak telepon anak itu untuk naik ke Adam itu, ya, kalau di GWK itu panggil si Adam. Iya, benar. Itu sampai acara itu memang nggak ada yang tahu saya bakal panggil Adam. Gitu.
Oh, jadi itu spontanitas ya, Pak? Spontan, Pak. Gitu. Waktu Oh, gladi resik, waktu gladi resik juga nggak ada. Gitu. Tapi saya oh. udah siapin dari Jakarta. Gitu. Untung dia datang, kalau dia nggak datang. Gitu ya, agak gambling ya, cuman buat saya itu elemen of surprise yang saya siapkan. Tapi untuk mempersiapkan itu, saya ingat banget, saya kan main sepeda ya, Bapak Ibu ya. Saya main sepeda, saya di sepeda saya ulang-ulang terus, saya sambil sepedaan saya ulang-ulang terus, saya ulang-ulang terus apa materinya apa aja yang saya akan omongin. Gitu. Terus saya latihan di depan cermin seperti itu. Saya masih latihan kok. Oke, Continuous improvement ya, Pak ya? betul Pak. Gitu. Ya, kan apa awal-awalnya tuh sering banget ngomong gitu kan. Itu kan itu itu tuh penyakit yang agak susah juga, banyak terjadi di banyak orang juga. Eh Hmm. apa gitu. Nah, macam-macam lah. Itu kan kita harus lihat gitu ya. Kalau menurut saya cara paling bagus ya kita lihat di cermin gitu ya. Habis itu tahu, oh iya ya gue suka ngomong gitu ya. Suka ini. Kalau dulu saya ada coachnya, jadi dihitungin lah apa segala gitu. Wow. Oke. Nextnya ini additional karena kita ada di era sekarang. Nah, sosial media kita nih penting. Oke, your social media determine who you are. Jadi hati-hati dengan sosial media kita. Oke, saya nggak bilang harus kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi menurut saya paling gampang itu jadi diri kita sendiri. Tapi kan nggak semua gitu ya, nggak semua orang kalau saat menjadi dirinya sendiri itu bagus di sosial media, bener nggak, Bapak Ibu? Benar. Contohnya, kalau memang dia sangat amat kritis gitu ya, atau suka nyinyir gitu ya, dia menjadi dirinya sendiri, tapi kan nggak enak gitu ya dilihat orang. Iya. Contohnya yang saya selalu, sorry, yang saya selalu ngomong, AFC itu banyak banget terkena impact-nya mereka yang main robot-robotan gitu ya. Kemarin itu. Dan Iya. begitu tutup, robot-robotan ini pada tutup gitu ya. Iya. Saya bilang di Klub Samurai, saya bilang kepada mereka, dirangkul jangan dibully. Udah singkat aja, dirangkul, jangan dibully. Karena buat saya nggak baik aja gitu ya. Buat apa kita membuktikan kalau omongan kita benar tuh buat apa? Saya juga nggak pernah posting apa-apa, saya nggak pernah bilang, nah kan apa gue bilang, told you gitu kan. Saya nggak pernah loh ada postingan apa-apa. Gitu. Karena buat saya ngapain? Orang udah kehilangan uang, gitu ya, ketipu, gitu ya Bapak Ibu. Terus kita datang bukan sebagai orang yang rangkul, tapi malah sekaligus kita timpa, udah jatuh ketimpa tangga, kalian bawa duren, nih durennya timpuk aja sekalian, gitu ya. Nah kita tuh justru nggak boleh menggunakan sosial media kita hanya untuk keren-kerenan, jago-jagoan. Kalau, nah kan apa gue bilang, gitu ya. Tapi justru kita rangkul gitu ya. Nggak ada yang mau kehilangan duit kok di dunia ini. Mana ada yang mau ketipu gitu ya. Waktu Benar. menjalankan itu mereka diajak juga sama leader. Yang bertanggung jawab leader lah. Tapi kalau banyak juga di AFC itu ya ikut-ikutan leadernya gitu ya masalahnya. Iya. Akhirnya berantakan gitu, uang hilang. Saya kemarin 4 hari lalu ya, saya ditelepon sama salah satu anaknya member gitu. Dia baru kehilangan 500 juta di DNA Pro gitu. Itu sampai diadain Zoom. Para mereka yang kehilangan uang itu kelompoknya itu Pak sampai bikin Zoom-nya tuh buat apa? Bikin Zoom untuk berdoa supaya masih ada jalan keluar bagi si robot-robotan ini. Bagi perusahaannya ya. Jadi perusahaannya itu dia doa. Gitu. Jadi ya gimana? Saya tanya kehilangan berapa? 500 juta. Aduh. Baru 1 bulan naro hilang.
hilang sehilang-hilangnya 500 juta. Itu loh Bapak Ibu. Jadi saya dengernya sih sakit gitu ya. Jadi jangan sampai kita tuh mendengar orang susah, bawaannya tuh kan, udah aku bilang gitu. Jangan sampai gitu ya. Nah, itu loh. Benar, Pak. Ini salah satu contoh. Di sosial media ya kita harus rangkul ya, kita harus bilang ya harus bilang don't worry, di AFC masih ada kesempatannya gitu ya. Masih bisa bangun lagi di AFC gitu loh. Ya, Ya. dengan itu mereka akan kebawa ke kita lagi. Bahkan menurut saya bilang kok sama grup samurai. Contohnya nih, ini kan kenapa saya bilang ini, karena saya kebetulan ditaruh di grup samurai, saya ada di grup samurai Bapak Ibu. Nah, jadi saya bilang sama mereka begini. Ada satu orang ini yang menjadi korban robot. Dia kehilangan uang. Oke. Habis itu misalnya leadernya yang di AFC itu secara arogan bilang, tuh kan apa gue bilang bla 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 bla, hewel gitu ya. Udah gue bilang kan AFC yang benar, ini gini gini, udah gue bilang kalau itu pasti scam lu sih gini gini. Nah, punishment yang keluar dari mulut-mulutnya tuh kayak punishment gitu ya. Terus ada satu lagi, mungkin orang AFC juga yang ngerangkul dia. Bisa-bisa nih orang yang kena pindah ke yang sana. Gitu. Iya, Pak. Karena Benar, Pak. kok leader gue begini? Gitu ya. Kok leader gue bukannya berempati, malah ini saya gitu ya. Bisa pindah loh. Gitu. Tapi kalau udah pindah ribut nanti. Oke, so Bapak Ibu ini loh, your social media gitu, sosial media kita pakai dengan wise. Itu kata yang tepat sih. Kita pakai dengan bijak gitu. Nggak harus semua isu terbaru kita tiba-tiba merasa paling hebat gitu, kita ikutan gitu-gitu. Apalagi berita-berita yang masih diragukan kebenarannya, kita mau yang paling terdepan sharing gitu ya. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita yang diketik di sosial media kita juga hati-hati gitu ya. Contohnya yang saya bilang berkali-kali, tolong jualannya jangan ngomong di sosial media, yakin nih gitu, misalnya yakin nih nggak mau gabung sama AFC gitu ya. Nanti nyesel loh gitu-gitu. Bapak Ibu, AFC bukan satu-satunya jalan di dunia ini untuk mereka sehat dan berpenghasilan gitu. Jadi jangan caranya seperti itu. Ya, menurut saya nggak kurang apa ya, kurang apik aja sih buat saya Bapak Ibu ya, kata-kata yang seperti itu. Jadi punya kalimat-kalimat yang simpatik itu pasti jauh lebih baik kok buat kita. Oke. Benar. Itu poin terakhir saya Bapak Ibu. Ini saya tutup dengan salah satu investor yang saya suka, namanya Mark Cuban. Selalu belajar untuk learn to sell Bapak Ibu. In business you are always selling to your prospect, investor, employees gitu ya. To be the best salesperson, put yourself in the shoes of the person whom you are selling. Don't sell your product, solve their problem gitu ya. Nah, yang tadi yang penting juga ini berempati. Empati itu penting banget. To be the best salesperson, put yourself in the shoes of the person whom you are selling. Itu artinya kita harus berempati, kita harus memposisikan diri kita ada di sana. Kalau kita butuh penghasilannya, belum tentu yang sana butuh penghasilannya, prospeknya. Bisa-bisa dia butuh produknya. Approach-nya ya produknya. Gitu, jangan, oh ini sayang, ini penghasilannya bagus, bla bla bla. Bukan, dia cuma ngelihat ini AFC ternyata benefitnya ternyata di produknya. Ya, tekanin di produknya dulu. Gitu. Begitu udah closing, diajarin pelan-pelan. Lu bisa loh bisnisnya, gitu-gitu. Jadi jangan ngotot dari sisi kitanya. Selalu memposisikan diri di orang itu. Seperti itu. Benar. Oke. Nah, saya recap lagi Bapak Ibu supaya ingat semuanya. Selling Skill Series ini saya create untuk AFC sendiri. Yang pertama, jangan lupa selalu know your audience, ya. Selalu harus tahu
make sure Bapak Ibu punya waktu untuk tahu, untuk kenal gitu ya. Kalau sekalipun itu teman, tahu apa yang dia fear factornya dia. Kalau dia takut sakit, kita jualan. Ini bisa membantu dia untuk terus fit. Kalau dia takut dia nggak punya dana nanti untuk apa namanya, untuk masa depannya, untuk anaknya, untuk apa, ini bisa jadi opportunity buat dia gitu. Ketakutan itu diubah jadi opportunity. Oke? Selalu storytelling, cerita gitu. Mulai kalau bisa selalu dengan cerita cerita paling tulus dan paling powerful, itu paling kuat, itu ada cerita tentang apa yang kita alami di AFC gitu ya, apa ya, baik dari produknya maupun penghasilannya. Terus make them laugh, ini artinya buat mereka itu nggak ada batasan sama kita. Make friend, saya bilangnya, berteman sama prospek kita gitu. Bikin mereka nyaman sama kita. Yang kita jual itu adalah trust, kepercayaan. Ya, kalau mereka udah percaya sama kita, itu udah 90% menurut saya pasti akan apa namanya, akan close gitu ya. Nah, jangan sampai kita menggunakan kata-kata andalan, kata-kata andalan penjual MLM biasanya. Udahlah, bantu saya aja dulu. Udahlah, tolongin deh 2 box aja dulu. Ini, aduh, gue butuh banget ngejar target. Aduh, itu udah zaman bala, jangan dipakai ya. Tapi gue saya sangat tidak menyarankan cara jualan seperti itu di AFC. Oke. Yeah. Terus show, don't tell. Oke, bawa produknya, kasih lihat gitu, ceritain gitu ya. Ini kayak gini, kasih mereka pegang seperti itu. Kemudian selalu memberikan alasan untuk bertindak cepat, bahkan sekarang juga. Oke, tetap belajar, cari knowledge-nya gitu ya. Learn and practice. Oke, jangan lupa your social media, itu penting juga. Selalu ngomongin rutin gitu ya. Ada baiknya setiap hari itu ada postingan AFC-nya gitu ya. Supaya terus-menerus konsisten. Sosial media, sosial media itu bicara tentang konsistensi juga. Sehari satu aja menurut saya itu cukup gitu ya. Lama-lama orang akan tertarik juga gitu. Oke. Ya. Oke. Mantap Pak Michael. Thank you Pak Riki. Kita Sekarang masih ada waktu 21 menit. Tanya jawab ya. Boleh kita ngobrol-ngobrol? Ada yang mau nanya mungkin? Silakan teman-teman, siapa mau nanya boleh. Pas saya kecepatan nih? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Bu Halimah, teman-teman silakan. Dari mana ini? Di mute, Bu. Sebelah kiri, Bu, tombolnya. Dari Solo, Pak. Halo, Ibu. Iya. Terima kasih ya, Ibu, on cam. Gimana Solo, Ibu, kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada pertanyaan nggak, Bu? Ngebantu nggak yang saya share hari ini, yang saya bagi hari ini, membantu nggak? Kebantu, Pak. Oke. Ada yang mau tanya mungkin, Ibu? Belum, Pak. Belum? Oke. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Pak, saya mau tanya nih, Pak Mike. Ya. Dari ilmu yang Bapak berikan itu, apa kita bisa lakukan untuk sekali pertemuan, Pak? Oke. Bisa dan tidak, Bu. Gitu. Bisa, menurut saya itu sangat tergantung dengan semakin kita menurut saya semakin kita terbiasa gitu ya, semakin kita biasa sharing, biasa jualan gitu ya, dengan bercerita, dengan apa itu success rate-nya, tingkat keberhasilannya menurut saya makin tinggi gitu. Jadi menurut saya semakin kita banyak belajar cara jualan yang benar, yang tadi yang saya bilang, kita bisa
bisa kenal dulu orangnya. Jadi waktu saat kita ketemu, Bu, itu benar-benar bukan soal AFC doang, tapi kita memang Iya. mau berteman sama dia dan kita punya punya tujuannya tuh baik gitu ya. Kalau dulu Niko tuh suka bilang gini, orang tuh prospek itu ngelihat mata kita juga udah tahu yang ini cuma nyari duitnya doang dari gue atau memang mau memberikan kebaikan buat dia gitu. Itu Niko suka ngomong begitu. Nah, Ya. prinsipnya adalah kita bisa kok sekali ketemu gitu ya, sekali ketemu bisa langsung close, bisa kok gitu. Tapi ya menurut saya itu tingkat keberhasilannya itu akan sangat tinggi waktu kita memang ya tadi yang saya bagikan ini bisa kita praktekin gitu ya Bu ya. Ya. Gitu. Tapi kalau Makasih, Pak. misalnya yang penting juga kalau misalnya nggak saat itu juga closing, gimana gitu ya? Ya yang saya selalu bilang harus follow up lagi. Jadi begitu udah selesai, nggak apa-apa Bapak Ibu pasti mau kalau dia bilang saya pikir-pikir dulu, oh iya nggak apa-apa Pak Ibu dipikirkan, boleh kok pikir-pikir dulu, kita di sini juga tidak memaksakan gitu ya. Kita di sini memberikan pilihan kepada Bapak Ibu gitu. Tapi kalau boleh tahu, kira-kira ada keberatan apa lagi nggak ya? Gitu. Dia bilang, oh nggak apa-apa sih, cuma mau mikir-mikir dulu aja gitu. Nggak bisa sekarang. Oke, kira-kira kalau misalnya saya hubungi lagi 2 hari lagi untuk menanyakan, boleh nggak Pak? Boleh nggak Bu? Gitu ya. Jadi 2 hari lagi jangan lupa kita kontak. Gitu. Ya. Malah kalau saya bilang, ada lagi yang faktor ekstrim terjadi ke istri saya juga setahun kemudian. Setahun kemudian datang lagi gitu ya. Istri saya bukan orang jualan by the way ya Bapak Ibu ya, dia benar-benar nggak pernah jualan. Tapi saya bilang sama dia, kalau jangan pernah nge-push orang gitu ya. Orang MLM itu udah banyak dibenci sama orang karena terlalu banyak nge-push-nya gitu ya. Orang dipaksa kayak diborgol, ini kuncinya gue lempar jauh-jauh, kalau misalnya lu tanda tangan ini baru deh gue ambil kuncinya, gue buka borgolnya gitu kan ya. Itu borgolnya diikat di kita sama di prospek gitu. Ayo lo. Gitu. Kalau lu nggak tanda tangan, gue telan kuncinya kan, nggak gitu juga kan. Jadi jadi menurut saya di AFC itu agak berbeda karena saya maunya kita itu ini dari awal Bapak Ibu, dari awal waktu kita launching saya ingat banget di cruise itu materi saya namanya sharing happiness. Sharing happiness tuh begini, orang prospek yang sudah pulang dari ketemu kita harus tetap happy. Jangan sampai udah selesai ketemu kita, habis itu bete, habis itu kesel, habis itu udah nggak mau temenan lagi sama kita gitu ya, udah nggak mau ketemu kita lagi, aduh gue di prospek gitu ya. Jangan sampai. Jadi buat saya harus bikin mereka itu lebih happy bahkan. Jangan bikin mereka itu kayak kesel setelah ketemu kita. Yang bikin kesel apa? Banyak. Diajak ngopi taunya presentasi gitu ya. Jadi jangan ngejebak orang. Saya kalau ditanya gimana caranya sih supaya teman itu mau gitu ya, dengan cara yang dengan cara yang ini gimana sih cara prospek teman dengan cara yang halus gitu ya, nggak hard selling gitu ya. Saya bilang begini, ada caranya. Contohnya ajak makan aja, tapi ajak makannya bertiga contohnya. Misalnya nih saya sama Pak Riki ajak temennya Pak Riki makan. Kita makan gitu. Kita makan sekali gitu ya. Nggak usah ngobrolin AFC-nya sama dia. Yang ngobrol AFC siapa? Saya sama Pak Riki. Dia nggak usah diajak. Dia nggak usah diajak ngobrol AFC. Gitu. Tapi kan nggak mungkin dia nggak nguping. Orang kita lagi duduk bertiga. Gitu ya. Benar. Ya kan? Nggak mungkin gitu dia nggak nguping. Ini kemarin pas lagi promo itu lumayan loh, pas lagi promo
dapat SOP gitu ya. Itu lumayan banget, gue bisa dapat sehari itu bisa dapat berapa juta sehari gitu ya. Pas banget nih timingnya ya. Iya, gue juga dapat gitu-gitu ya. Ceritanya berdua doang. Gitu. Udah makan aja biasa. Nggak mungkin yang ngerti gitu ya. Benar. Sekali gitu ya. Syukur-syukur kalau saat itu lu pada ngobrolin apa sih gitu. Syukur-syukur begitu. Ya, jadi enggak lah ini mah bisnis kita gitu. Tapi masa lu dapat segitu sehari gitu. Contohnya ya, Bapak Ibu ya, bikin mereka dia penasaran. Kalau dia cuek, nggak apa, cuek aja. Ntar ajak ketemu lagi makan. Kalau misalnya lagi makan, emang ada investasinya sih. Kalau lagi makan gitu, ngobrolin lagi aja gitu. Ngobrolin sebentar gitu. Jangan terus-terusan, jangan jangan kasihan juga dia. Dia nggak Ya, diajak benar. temen, kita ngobrol aja keluar. Tapi ngerti lah ya, triknya tuh seperti itu. Terus yang paling saya sering lakukan juga Bapak Ibu, kita itu di EFC itu saya tuh sering banget bawa produk keluar gitu ya, keluar. Saya sering banget gitu ninggalin produk yang udah saya minum, sisanya bungkusnya doang. Gitu udah saya minum, gitu saya tinggalin di apa meja di restoran atau di hotel atau apa, saya sering tinggalin gitu ya. Buat saya itu bagian dari memperkenalkan EFC gitu ya. Bisa aja orang lewat, itu ini produk yang gue dikenalin sama temen gue, bisa aja. Atau bisa juga menurut saya yang saya merasa cukup smart juga, waktu itu siapa ya yang pakai baju yang komit kalau setiap hari Sabtu dia pakai baju EFC keluar. Kalau lagi jalan-jalan dia pakai baju EFC itu, terus ada nomornya dia. Itu menurut saya itu nggak ada, menurut saya nggak ada satu usaha pun yang bakal sia-sia, itu yang saya percaya sih. Jadi ya, wah ini smart juga gitu ya. Dulu bahkan waktu saya di bank ya, ini di luar konteks ya, kita harus mikir hal-hal yang kreatif. Waktu saya di bank, cara saya memenangkan persaingan tuh kayak gini Bapak Ibu. Saya kan di consumer credit ya. Consumer credit, apalagi pangsa terbesar dari consumer credit, kredit consumer itu salah satu pangsa terbesar saat itu di KPR. Jadi saya harus nyari orang yang mau KPR sebanyak-banyaknya sama saya. Apa yang saya lakukan, saya waktu itu udah manajer, saya invest uang saya. Saya bikin tas-tas kain gitu, yang murah-murah aja, yang buat apa namanya, buat para property agent. Kan saya dapatnya dari property agent ya, aplikasi kredit itu. Saya kasih ke mereka gitu, agak bagusan tapi ada nomor telepon saya gitu. Jadi branding. Jadi bawa-bawa, biarin aja mereka bawa-bawa, tapi kan ada nomor saya gitu. Good idea, Pak. Good idea. Iya. Hebat. Kreatif. Thank you Ibu. Thank you. Gitu Ibu. Makasih. Makasih Pak. Inovatif. Ya. Jadi bukan hanya produk aja inovatif Pak ya. Cara kita memasarkan juga perlu inovatif. Cara kita memasarkan penting. Silakan teman-teman. Kayak Bapak Riki tahu nggak sih kalau si siapa? Si Nesta yang dari Bandung. Ya, tahu. Ernesta Bandung ya. Nesta ya, Pak. Iya, di depan rumahnya dia bikin signboard bulat gitu. Kayak di mall-mall. Iya, dia bikin AFC gitu. Iya, AFC gitu, All Star gitu. Depan rumahnya kecil, cuma segini kalau nggak salah. Kecil di depannya, kayak di mall. Wow, bagus juga. Iya. Mungkin kalau di luar orang biasanya stokis gitu ya, stokis bikin spanduk di depan rumahnya dipasang. Kalau saya lihat waktu itu saya di Ambon, saya lihat ada yang bikin kayak gitu.
Di Kelapa Iya. Gading saya pernah lihat juga gitu, stokis, mobile stokis, toko spanduk. Ini beda, bikin signboard kayak di mall bulat gitu. Bisa aja. Lucu banget. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Kebetulan nih. Saya mau tanya. Baik, Pak. Mas Gianta. Gimana Selamat. Pak Gianta? Selamat Baik. malam. Malam. Pak Mike, boleh tanya ini Pak. Untuk mengetahui audien nih Pak. Ini caranya bagaimana Pak dari Pak Mike ya, jurusnya Pak Mike gitu untuk mengetahui audien kita gitu bagaimana? Oke. Untuk kita kenal ya audiens kita tuh kayak itu siapa ya Pak ya? Ya betul. Paling gampang sekarang adalah dicari-cari Pak di sosial media gitu ya. Kan kita bisa kenal, bisa tahu ini orang siapa sih gitu ya. Kayak saya, kalau tadi saya contohnya gampang mungkin karena yang saya ketemu saya sama Pak Tankian gitu. Pak Tankian mah ya tinggal di Google aja banyak banget informasinya tentang dia gitu. Tapi kan saya perlu cari lebih tahu lagi behavior-nya dia kayak apa, orangnya tuh kayak apa gitu ya. Makanya saya bisa tahu orangnya tuh dominan gitu. Oh ya udah, itu saya cari-cari tahu dari teman-teman gitu ya. Bahkan saya tanya sama upline-nya, sama yang ngajakin saya Guardian, lu udah pernah ketemu belum? Orangnya kayak gimana gitu. Gitu. Nah itu kita bisa tanya dari sana Pak. Kita lihat-lihat sosial medianya, intip-intip lah, Facebooknya kayak apa, Instagramnya kayak apa gitu ya. Kerjanya di mana, ada LinkedIn juga gitu ya. Kita bisa cari tahu dari sana juga. Kalau sekarang menurut saya jauh lebih jauh lebih terbuka informasinya, jadi lebih gampang gitu, terutama dari digital gitu. Nah, taunya lah dari apa lagi? Nah, kalau udah agak dalam ya menurut saya yang paling enak memang ketemu di tempatnya dia. Gitu. Tempatnya dia itu juga menurut saya kalau dikasih kesempatan ketemu di tempat orang, menurut saya jauh lebih mungkin banyak orang merasa nggak nyaman gitu ya, karena kayak waduh di tempatnya dia nih gitu. Tapi buat saya itu keuntungan buat kita kalau kita salesperson gitu. Karena Gitu, dia Pak. akan lebih rileks ya Pak ya. Jauh, iya benar Pak, jauh lebih rileks gitu. Dia ngerasa dia lebih superior pasti. Dia bisa nolak kapan aja, dia bisa ngerasa waktunya dia yang atur gitu ya. Dia bisa bilang sudah ya saya ada meeting lagi gitu-gitu. Jauh lebih superior. Tapi itu jadi apa ya? Menurut saya sebetulnya jauh menguntungkan kita. Gitu. Iya. Menjawab nggak Pak? Iya Pak, bagus. Thank you ya Pak. Ya, terima kasih. Mas Gianta nih ada di Vietnam. Wah. Pak Mike. Iya, lagi bangun bisnis di sana. Wah. Mantap. Sebentar lagi kita punya cabang AFC di Vietnam. Wah, asik nih Pak. Memperkenalkan Pak. Saya sukanya banh mi Pak. Di Vietnam ya. Iya, kalau saya kurang suka, tapi kalau banh mi-nya saya suka. Murah itu Pak, banh mi Vietnam. Kalau di sini uang rupiah hanya 7.000 10.000 saja ya. Waduh. Udah isinya telur atau daging ya. Iya. Tapi biasanya di sini ya rata-rata telur atau sarden itu. Sarden juga. Iya. Saya siapa di sana? Ya, alhamdulillah sehat. Silakan teman-teman kalau ada mau bertanya. Silakan teman-teman. Dan saya tambahin aja mungkin yang paling unik dari industri MLM itu memang tetap success factor-nya itu jauh lebih tinggi kalau offline sih. Saya harus akui. Kalau ketemu gitu ya, kalau LOP atau table talk gitu ya, itu success factor-nya itu berpengaruh banget sih. Gitu. Lebih tinggi Pak ya. Lebih tinggi. Karena ada interaksi Pak ya. Betul.
interaksi langsung, terus ada misalnya kalau kayak tabletop gitu ya, bukan behavior, tapi manusia itu kalau dia melihat sekelilingnya melakukan aksi, ya itu udah 50% ke atas dia akan melakukan juga gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam satu ruangan ada 10 orang, 8 orang melakukan aksi untuk misalnya mengambil keputusan membeli, itu bisa jadi yang sisa 2 ini satu akan memutuskan, padahal dia nggak yakin. Gitu. Itu karena apa? Itu simply cuma karena kalau sekarang anak-anak sekarang atau istilah sekarang itu namanya fear of missing out, gitu, FOMO. Sampai sekarang ada yang namanya FOMO ekonomik. Ya, FOMO. Iya. Fear of missing out. Iya, FOMO. Itu sekarang ada namanya FOMO ekonomik. Jadi membuat sesuatu itu menjadi begitu heboh sehingga orang-orang itu merasakan kok gue nggak ikutan, kok gue nggak jadi bagian dari itu, akhirnya dia memutuskan mengambil bagian dari itu. Ada nggak teman saya yang ikut AFC karena FOMO? Ada juga. Benar. FOMO ekonomik itu bagus banget, jurnalnya juga udah ada tentang FOMO ekonomik. Yang penting dia ikut ambil bagian gitu Pak ya, daripada Betul. dia nggak ikut ya. Iya. Ya memang benar. Follow the crowd biasanya orang suka. Yes, betul. Mengikuti keramaian. Hah? Mengikuti keramaian. Iya, betul. Follow the crowd. Oke, bagus. Teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Udah pada ngerti ya? Satu terakhir ini saya jam 9 ada sama grup lain sama si FMC. Oke. Kalau gitu kita closing ya Pak ya. Kita closing Pak ya. Bapak mau kasih kesimpulan atau gimana? Bapak mau? Pariki aja. Tadi saya udah kasih kesimpulan. Oke ya benar. Ya oke teman-teman. Ya, hari ini kita benar-benar beruntung ya. Tadi Pak Mai udah menceritakan ke kita sharing-sharing ilmu beliau. Ini ilmu ini mahal nih Pak dapatnya nih. Dari baca ratusan buku, benar nggak Pak? Ratusan loh, Pak Mai baca ratusan buku loh teman-teman. Dan juga pengalaman beliau sangat besar, sangat banyak gitu teman-teman. Jadi yang tadi kesimpulan saya tangkap itu ya seperti ini, quote dari Mark Cuban ini. Ya, pada waktu kita perlu belajar bagaimana menjual itu, kita harus, ya kan, dalam bisnis, kita harus menaruh diri kita di dalam pandangan orang yang mau kita tuju. Yeah. Nah, kalau kita bisa menaruh diri kita di dalam pandangan orang tersebut, maka sebenarnya kita ada tercipta namanya koneksi. Nah, dengan adanya koneksi ini, maka akan terjadi namanya rasa ketertarikan. Karena orang itu selalu tertarik dengan orang yang mirip-mirip dia. Yeah. Jadi kita harus bisa supaya kita ini dipandang dia, oh ini sama nih, sejenis nih, ini teman saya nih, kopeng. Makanya tadi Pak Mai menceritakan gimana caranya kita waktu sharing atau waktu kita mau selling, kita perlu ya kan membina hubungan, ya kan supaya cair suasana. Ya teman-teman ya. Jadi kita jangan jual produknya teman-teman ya. Tadi Pak Mai kan ngajarin kita ya. Kita lebih banyak sharing, kan? Kita jual produknya jangan kentara gitu loh. Maksudnya jangan, oh ini produknya bagus gitu-gitu, jangan. Yeah. Jadi kita perlu cari dulu, seperti kata Mark Cuban kan, kita cari dulu problemnya apa. Maka tadi perlu know your audience. Problemnya apa? Nah kita kasih solusinya. Bener nih. Oke teman-teman semuanya, ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat banyak hari ini. Kalau saya terus terang saya dapat banyak. Ya, ini quote dari Mark Cuban bagus sekali Pak. Wow, terima kasih Pak ya. Wow, saya mendapat banyak. Oke teman-teman semuanya, ya. Oke, Pak Mike, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih. Kalau saya bilang sharing-sharing ini jadi ini saya Pak, jadi imun booster saya selama
isoman. Benar. Pak, Semoga sebelumnya lekas kita sembuh ya, Pak foto ya. Mike. Kita foto dulu sebentar, Pak Mike ya. Ya, Kayaknya terima besok saya kasih udah banyak lihat Pak itu. Mike. Ya, makasih. Teman-teman, kita foto sebentar ya. Silakan nyalain kamera. Ya, gimana nyalain kamera? Nah, Oke. 1, 2, 3. Oke deh. Sudah sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke deh.